con los terroristas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Pratama akan menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Sebelumnya, menggunakan strategi manajemen strategis dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Di zaman sekarang, strategi sangat perlu dalam penanganan perusahaan. Di zaman sekarang banyak perusahaan yang menggunakan teknologi era modern seperti ini. Apabila manajemen strategi tidak menyediakan lingkungannya, yang terjadi adalah perusahaan akan sulit untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut. Tujuan strategi yang pertama yaitu keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing ini salah satu tujuan perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan tersebut bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Apabila perusahaan tersebut kalah bersaing, mungkin yang terjadi adalah membenahi kembali tujuan strategi yang akan dilakukan menuju ke depannya. Yang kedua, memanfaatkan kompetensi dasar. Memanfaatkan kompetensi dasar adalah bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan produksinya yang ingin bersaing dengan perusahaan yang lain, memanfaatkan kompetisi dari pegawai-pegawainya, bagaimana bekerja dengan baik, dan melakukan observasi langsung terhadap konsumen, bagaimana pendapat dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, membangun sinergi. Membangun sinergi di sini adalah membangun bagaimana perusahaan berjalan dengan baik sehingga menjadi perusahaan yang unggul bersaing untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Di sini membangun sinergi guna mencapai keunggulan perusahaan tersebut. Perusahaan harus mampu melaksanakan dan menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat yaitu memberikan nilai. Memberikan nilai di sini adalah masyarakat memberikan nilai kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana, apakah layak untuk diperjualbelikan atau tidak? Kalau layak diperjualbelikan, berarti perusahaan tersebut mampu menguasai pasar yang ada di era yang tidak tentu ini. Yang ketiga yaitu tingkatan strategi. Tingkatan strategi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada bidang usaha apa kita bergerak? Biasanya pertanyaan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua anggota perusahaan. Apakah yang kita lakukan, bagaimana kita bergerak, bidang usaha apa yang kita tentukan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kedua, bagaimana cara kita bersaing, strategi tingkat usaha. Manajer di sini harus bisa melihat pasar-pasar yang ada pada zaman sekarang ini. Apakah perusahaan kita yang kita bentuk ini mampu bersaing atau tidak? Strategi tingkat usaha yang kita gunakan apakah sudah mampu untuk meningkatkan perusahaan tersebut atau tidak? Apabila tidak, strategi tingkat usaha tersebut harus dibenahi terlebih dahulu untuk bisa mencapai tujuannya perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita mendukung strategi tingkat usaha.
mendukung strategi tingkat usaha ini adalah bagaimana kita membentuk tim untuk mendukung dan melaksanakan tujuan utama perusahaan. Perusahaan di sini ada sangat penting peran manajer. Bagaimana manajer tersebut memajukan perusahaan tersebut, mendukung strategi dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dan keempat, proses manajemen strategi. Yang pertama, perumusan dan pelaksanaan strategi. Untuk membentuk suatu perusahaan, manajer harus bisa merumuskan atau menyusun strategi-strategi apa yang akan dilaksanakan, dan setelah penyusunan selesai, kita harus melaksanakan strategi-strategi itu untuk mencapai tujuan di akhir mendatang. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal di sini ada berperan penting, yaitu dari para pekerja perusahaan tersebut. Kekuatan dan kelemahan ada pada diri mereka. Jika pekerjaan mereka sangat rendah, maka perusahaan akan terjadi kelemahan. Apabila bekerja dengan penuh semangat, maka perusahaan tersebut akan berdiri, bahkan akan menyaingi perusahaan-perusahaan yang lain. Kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan dan ancaman eksternal terjadi apabila produk dari perusahaan tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Artinya masyarakat enggan mau membeli produk-produk tersebut. Ancaman ini biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat bersatu, misalkan demo perusahaan, karena tidak mau menerima atau produksinya terlalu jelek sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Rumuskan strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, strategi portofolio. Yang kedua, matrik BCG. Ketiga, strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi, ada strategi diversifikasi terpisah, integrasi paralel. Merumuskan strategi tingkat usaha. Ada 5 kekuatan kompetitif porter. Yang pertama yaitu potensi pesaing baru. Potensi pesaing baru di sini adalah memacu perusahaan bisa menyaingi pesaing baru tersebut. Yang kedua, daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli di sini sangat berperan, sehingga perusahaan harus baik menentukan harga jual produk mereka. Daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok di sini, pemasok menginginkan harga yang cukup relatif untuk bisa dijual kembali. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti di sini sangat berperan bagi perusahaan, karena jika ada produk pengganti di sini, maka masyarakat lebih memilih produk pengganti karena harganya lebih murah. Misalkan sepatu Adidas atau Nike, kan yang asli harganya bisa mencapai 200.000 hingga 300 atau bahkan 1 jutaan. Kalau ancaman produk pengganti di sini atau KW dengan harga 60.000, 70.000, kita bisa mendapatkan sepatu Adidas dengan motif yang sama namun dengan bahan yang berbeda. Yang kelima, persaingan antar kompetitor. Persaingan di sini yang penting perusahaan bisa dan persaingan yang sehat, tidak merugikan antar perusahaan dan tidak mengancam perusahaan tersebut. Yang kedua itu strategi kompetitif.
ketiga, diferensiasi kepemimpinan biaya dan fokus. Diferensiasi di sini adalah strategi yang diambil perusahaan untuk bekerja keras bagaimana perusahaan tersebut bisa bersaing melawan perusahaan-perusahaan lain dan mampu menguasai pasar ini di masa modern seperti ini. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Biaya harus selalu ditegakkan. Apabila biaya kita rendah, maka perusahaan tersebut akan merasa tidak bisa merencanakan tujuan apa yang telah disusun pertama. Yang ketiga, fokus. Fokus di sini adalah bagaimana manajer bisa menguasai perusahaan tersebut, bisa memberikan jaminan atau kompensasi apabila perusahaan tersebut atau karyawan tersebut ada yang kecelakaan atau bagaimana. Sehingga manajer di sini harus fokus bagaimana menguasai perusahaan yang ditanganinya. Tren baru di bidang strategi inovasi dari dalam, yaitu perusahaan pasti bisa membuat inovasi baru bagaimana bentuk dari produk tersebut agar konsumen bisa menerima produk tersebut. Yang kedua, kemitraan strategi. Kemitraan strategi di sini bagaimana perusahaan tersebut mampu menyusun strategi agar bisa memajukan perusahaan tersebut dan mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain. Strategi global. Yang pertama yaitu globalisasi. Yang kedua, strategi multi domestik. Yang ketiga, tips penerapan strategi secara efektif. Yang keempat, strategi transnasional. Penerapan strategi. Kepemimpinan di sini sangat perlu ditegakkan dalam perusahaan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Yang kedua adalah rancangan struktural. Rancangan struktural di sini disusun untuk bagaimana membagi pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan pada karyawan atau manajer semua ini agar bisa pekerjaan terrealisasikan demi kemajuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali di sini berguna untuk bagaimana manajer tersebut bisa berkomunikasi atau melihat perkembangan produksinya dalam perusahaan tersebut dan mengendalikan apabila ada kesalahan-kesalahan karyawan dan penyelewengan pekerjaan. Yang keempat, sumber daya manusia. Dalam perusahaan sumber daya manusia sangat diperlukan. Apabila sumber daya manusia tidak tercukupi, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Karena sumber daya manusia di sini sangat penting. Bahkan semakin banyak sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut, maka semakin banyak produksinya dan perusahaan akan mendapatkan laba yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.